Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Hei Muhammad, di sebagian waktu malammu, fatahajjat bihi nafilatan lak, beribadahlah engkau, dirikanlah malam tersebut, tahajudlah engkau, ya, sebagai apa? Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan dari ibadah salat yang 5 tersebut. Nah, ini dalam satu pendapat para ulama menyatakan bahwa perintah tersebut itu sifatnya wajib bagi Rasulullah SAW, tapi tidak dengan kita. Bagi kita apa? Sebatas sunnah. Repot kalau seandainya kita sampai juga diwajibkan untuk mendirikan malam, melaksanakan sholat di dalamnya. Mungkin banyak di antara kita yang akan masuk neraka. Kenapa? Karena tak sanggup untuk menjalankan perintah tersebut. Kemudian wafdalus salah, salatul jum'ah, wafdalus salawat, salatul jum'ah. Adapun ibadah salat yang paling utama, yang paling mulia, yaitu adalah pelaksanaan salat Jumat. Thumma isruha, kemudian salat asar di hari Jumat. Thumma isru gairiha, kemudian salat asar di selain hari Jumat. Thumma subuhuha, kemudian salat subuh. Thumma subuhu gairiha, kemudian salat subuh di selain hari Jumat. Thumma al-isya, thumma zuhur, thumma al-maghrib, kemudian salat isya, salat zuhur dan salat maghrib. Jadi urutannya yang paling utama salat Jumat, asar di hari Jumat, kemudian asar selain hari Jumat, kemudian subuh di hari Jumat, subuh selain hari Jumat, baru beruntut tuh zuhur, maghrib dan isya. Ini salat yang paling afdal. Kemudian wafdalul jama'atul jum'ah. Adapun salat berjamaah yang paling utama yaitu adalah pelaksanaan jamaah di dalam salat Jumat. Tsumma jama'atus subhiha, kemudian salat jamaah di subuhnya hari Jumat, kemudian di subuhnya selain hari Jumat, kemudian salat isya, salat asar dan salat zuhur. Terakhir salat maghrib. Ini merupakan keutamaan berjamaah. Jamaah yang paling utama di antara banyaknya salat. Kemudian as-salawatul khams wa hiya afdalul ibadatil badaniyah az-zahirah. Salat yang 5 waktu tersebut itu merupakan ibadah yang paling utama daripada ibadah-ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah ada apa saja? Salat, kemudian puasa, haji, itu ibadah badaniyah. Walaupun haji dikatakan oleh para ulama bukan hanya sekedar badaniyah, itu haji merupakan ibadah badaniyah wa maliyah. Ya, ibadah yang membutuhkan jasad untuk bergerak dan juga membutuhkan harta. Kalau sholat sama puasa cukup badaniyah. Kalau zakat maliyah, tidak perlu badaniyah. Sholat sama puasa itu merupakan ibadah badaniyah yang tidak mengharuskan kita mengeluarkan modal. Kalau seandainya keluar modal juga, orang tekor Pak. 5 kali sholat, kita 5 kali keluar duit. Kemudian apa? Wal ibadatul badaniyah al batinah kat tafakkuri wal asri wal sabri waridha bil qada wal qadar afdalu minal ibadatil badaniyah az-zahirah. Ibadah badaniyah ini ada 2 macam. Ada ibadah badaniyah yang batiniyah, ada juga ibadah badaniyah yang zahirah. Ibadah badaniyah yang batin, ya, itu seperti apa? Katafakkur, kita memikirkan segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala, was-sabr, bersabar, waridha bil qada, kita rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan qadarnya Allah. Itu merupakan ibadah-ibadah badan tapi bersifat batin. Ya, kita ikhlas itu batin semua. Itu lebih afdal daripada ibadah yang badaniyah yang zahirah, yang nampak salat ya dengan gerakan tubuh dan seterusnya, itu kalau dibandingkan dengan yang batin lebih utama. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, tafakkurus sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Kata Rasulullah,
bertafakur 1 jam itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Nah, ini merupakan sebuah ibadah yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Jarang di antara kita bertafakur. Jarang di antara kita yang mengingat-ingat kematian, itu termasuk loh. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Ya, paling tidak menjelang tidur malam kita memikirkan kematian. Kita ingat-ingat. Ya, karena apa? Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma shalli ala Muhammad, yang memutuskan Allah. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya wahya lugatan ad-du'a, terakhir sebagai penutup. Wahya lugatan ad-du'a wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir mukhtatamatun bit-taslim bi syara'it makhsusah. Nah, kita masuk ke dalam definisi salat. Salat secara bahasa dikatakan ad-du'a, doa. Wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun. Setiap perbuatan-perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam bisyara'it makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Maka ketika seseorang dia melaksanakan salat, sama artinya orang tersebut itu sedang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu melaksanakan salat, doa yang paling afdal dibacakan oleh ketika kita sedang di posisi sujud terakhir. Makanya orang gampang saja sebenarnya ketika dia ingin cepat dikabulkan ya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah salat. Saya mendapatkan pesan dari guru-guru saya seperti itu. Ketika kita terjadi suatu permasalahan, ada problematika di kehidupan kita, maka mulailah kita mendekat kepada Allah dengan apa? Dengan perbanyak salat. Karena salat itu adalah wasilah untuk sampainya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat secara syar'an yaitu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan ini maka sesungguhnya menjadi syarat daripada pelaksanaan salat. Orang itu bisa menjalankan gerakan salat tapi tidak berucap, maka tidak disebut salat. Ada orang yang berucap-ucap tanpa mengikuti gerakan salat, ya, mengikuti bacaan salatnya saja. Dia baca Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, tapi tidak dengan gerakannya. Itu juga tidak dikatakan salat. Maka dari itu simpelnya bahwa salat yaitu adalah mengikuti syarat dan ketentuan yang akan kita pelajari di pertemuan mendatang insyaallah. Wallahu a'lam.